Jodohku tak kunjung datang. Ini tema bukan saya ya. Jadi kita gimana kabarnya? Mudah-mudahan insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pemirsa, tema kita pagi hari ini cocok sekali untuk para jombloan dan jomblowati. Untuk para ijo lumut ya Pak Ustadz. Ikatan jomblo lucu dan imut gitu ya. Itu udah lama banget bahasa itu sih, udah lama gitu. Belum ada perubahan lagi. Nah ini mengapa jodohku tak kunjung datang, tema kita pagi hari ini. Kalau di Siraman Kolbu kan Pak Ustadz kita berbicara masalah kenapa jodoh itu nggak kunjung datang, itu ada hubungannya biasanya kalau anak dengan orang tuanya gitu ya. Misalnya anak perempuan ada masalah sama ayahnya atau jengkel segala macam, sehingga akhirnya jodohnya tuh Allah jauhkan untuk sementara waktu gitu ya. Atau ada juga, ini pergi ke orang pintar jodohnya digantung dan lain sebagainya. Intinya dari itu semua sebetulnya apa yang harus diperbaiki oleh seorang muslim agar jodohnya itu didekatkan oleh Allah. Silakan Pak Ustadz, tausiahnya. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan dan hidayah. Amin. Amin. Tema kita, mengapa jodohku tak kunjung datang. Ini tema bukan saya ya. Jadi kita harus menyadari memang Allah memberikan sesuatu itu berpasangan. Ada baik, ada yang buruk, ada siang, ada malam, ada laki, ada wanita, ada yang berjodoh. Ya. Kemudian bagaimana kita mencari jodoh itu bisa lebih pas dengan perkiraan kita, perkiraan aja ya. Itu memang kalau kita ingin berjodoh sama seperti kita itu ingin punya anak, itu hampir sama aja. Salah satunya adalah kedekatan seseorang, entah itu wanita, entah itu laki-laki kepada orang tuanya. Orang tuanya itu kan laki dan perempuan ya. Betul. Nah, ini pada saat dia itu jauh atau tidak dekat atau dia jengkel dengan salah satu orang tuanya, berarti memang dia mencoba menuliskan takdirnya pada saat itu. Pada saat itu mentakdirkan dia tidak mau seperti ayah atau ibunya yang berjodoh. Jadi nanti orang itu akan agak jauh jodohnya. Kemudian orang yang memang dia itu selalu berantem dengan orang tuanya, bisa aja jodohnya dipercepat oleh Allah Ta'ala. Tetapi jodoh itu akan menjadikan ujian mirip seperti dia ngajak berantem dengan orang tuanya. Gimana maksudnya? Jodohnya dia ngajak berantem dia terus, biasanya seperti itu. Jadi sebuah perkawinan itu sebenarnya tidak hanya pada saat dia menikah atau sebelum menikah berapa bulan itu, tidak. Tetapi memang dari perilaku dia sendiri, dari ibadah-ibadahnya itu dicatat oleh Allah Ta'ala dan akan diberikan. Makanya kalau kita sering mendengarkan bahwa kalau bisa kita berjodoh dengan seorang wanita atau seorang laki-laki yang sekufu itu memang selevel dan biarlah Allah yang mengaturnya. Kalau kita inginkan jodoh kita itu wanita solehah mamanya, ya kita harus sayang dengan ibu, sayang dengan ayah. Nanti Allah yang akan mengatur, memberikan. Cara Allah banyak sekali. Nah, kenapa seperti itu? Jodoh itu ibarat rezeki. Salah satunya ceritakan dalam Quran, wafis sama iris hukum. Jadi di langit ada jalan rezeki kita. Apa aja rezeki, bisa harta, bisa pekerjaan, bisa jodoh termasuknya. Itu disiapkan oleh Allah Ta'ala di langit disiapkan. Nah, kemudian gimana caranya kita agar rezeki kita itu diberikan lebih cepat. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Jadi berbuat kebaikan sebagai seorang muslim ya, lakukan ibadah-ibadah wajib, kemudian lakukan sesuatu yang memang itu diminta atau disuruh oleh Allah Ta'ala kita mengerjakan, termasuk hormat pada orang tua, berkata baik dengan orang tua, jangan suudzon kepada orang lain, semuanya banyak sekali termasuk sedekah dan semuanya kita lakukan lillahi ta'ala. Nah dari situlah mulai Allah akan memberikan, kita sudah hormat dengan orang tua,
Kemudian kita berdoa, ya Allah berikanlah aku jodoh, umpamanya perempuan ya jodoh laki-laki yang soleh. Kalau laki-laki ya pingin wanita atau istri yang soleha, boleh silahkan doa yang baik. Nanti Allah lewat apa saja saya juga tidak tahu, jodoh itu akan didekatkan dengan orang tersebut dengan kita. Sehingga disitulah kita bisa memilih. Dan kemudian jangan juga murka mamanya kalau berjodoh, jangan. Karena kalau kemurkaan itu ada dalam memilih, saya nggak mau yang ini, saya nggak mau. Padahal itu dari Allah Ta'ala. Suatu ketika titik dia itu tidak mau, nggak ada yang datang. Kemudian suatu ketika dia tuh pengen punya jodoh, nggak didatangkan sama Allah Ta'ala. Karena terlalu sombong sejak awal, kebanyakan milih. Benar. Jadi seperti itu. Nah, jodoh inilah yang harus kita sadari. Iya. Barakallah Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Luar biasa. Selanjutnya nih akan berikan tausiah seputar tema kita, mengapa jodohku tak kunjung datang. Kebetulan nih yang berikan tausiah maklar jodoh ya. Mak comblang ini. Kita persilakan Ustaz Munawir Ngacir. Silakan Ustaz. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Afata ya jiratal alami. Ya Allah ya uhala judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Siraman Kolbu MMC TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan juga terima kasih Ustaz Danu yang baru saja menyampaikan, mudah-mudahan Allah bisa memberikan hikmah buat kita semuanya. Amin. Dan juga Mas Bobi selalu yang imut-imut terus. Amin. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga para kameramen yang masih pada jomblo-jomblo bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Berbicara tentang mengapa jodohku tak kunjung datang. Jodoh bukan bukan hanya cuman istri saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, di dalam peristiwa Allah ciptakan manusia itu jedanya 40 hari. Nabi mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman. Peristiwa terjadinya manusia itu 40 hari pertama. Kemudian 40 hari yang berikutnya sampai 120 hari Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, tsumma yursalu ilail malaikut. Kemudian Allah menyuruh kepada malaikat untuk menyampaikan fayu'maru bi arba'i kalimatin. Allah akan menentukan 4 perkara. Yang pertama, bikat birizkihi, adalah Allah catat rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kandungan 40 hari. 120 hari. Itu sudah berbentuk manusia, Allah sudah tentukan rizkinya. Rizki itu bisa berupa jodoh, bisa berupa mobil, rumah, itu banyak sekali. Akan tetapi di sini jodoh yang dimaksud adalah kita mendapatkan pasangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Allah masih menjauhkan rizki dengan pasangan ini, Allah tahu bahwa nanti kalau buru-buru dikasih, mungkin tidak bisa menjaga amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita buru dapat amanah dari Allah melalui jodoh kita, insya Allah kita bisa menjaga amanahnya. Nah, amanah inilah yang perlu kita pegang. Karena Allah sudah menjelaskan kepada kita, innallaha ya'muru an tu'adul amanati ila ahliha. Harus sesuai dengan yang ahlinya. The right man on the right place. You understand? Nah, iya. Of course. Ya Allah. Nah, kalau masalah jodoh, mohon maaf. Ini kalau yang para jombloan dan jomblowati, memang hidup bujangan kagak enak, Pas Bobi. Benar. Lah kalau itu kan ada syairnya. Apa enaknya jadi bujangan? Kemana-mana, ntar dulu, jangan tet aja. Kemana-mana sendirian, bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang, oh bujangan, bujangan. Itu siapa yang nyanyi dulu?
Yang nyanyi Haji Roma Irama. Munawir Roma Irama. Ya kan dulu. Allah ya karim. Yang kedua, wa ajalihi, dan Allah sudah tentukan kematiannya. Yang ketiga, yaitu masalah jodoh, sudah Allah tentukan kematiannya. Yang terakhir, yang keempat, saqiyun au sa'idun, baik atau buruknya Allah sudah tentukan. Mudah-mudahan ini kita yang masih Allah jauhkan jodohnya, tentunya masih banyak kesabaran menuju Roma. Jalan menuju Roma. Insya Allah mudah-mudahan 4 pilar ini menjadikan motivasi buat kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senang mencintai kepada orang-orang yang sabar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan duduk, Guru. Alhamdulillah. Aduh. Baik pemirsa, untuk para jombloan dan jomblowati yang belum memiliki pasangan hidup, mudah-mudahan lewat tausiah dari kedua guru kita ini bisa membuka pikiran dan hatinya. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga silaturahmi dengan orang tua ya Pak Ustadz ya. Itu yang paling penting adalah kita memuliakan kedua orang tua kita, menghormati kedua orang tua kita. Mudah-mudahan nanti Allah akan mendekatkan jodoh kita wasilah karena kita juga menghormati kedua orang tua kita seperti itu. Kemudian mohon kepada Allah, jangan banyak pilih ini itu yang sifatnya duniawi ya Pak Ustadz. Itu yang paling harus digarisbawahi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi terima kasih untuk guru-guru saya. Pemirsa, selain satu ini kita kehadiran bintang tamu ya. Bintang tamu seorang penyanyi, ini dari KDI. Wah.